Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Faya ikhwatil kiram rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan kitab Al-Fawaid fi Tashili Masailil Faraid karya Syekhuna Faiz bin Ahmad Al-Ghamidi hafizahullahu taala. Insya Allah kita memasuki pelajaran ke-28 membahas tentang irsul hamil ya atau warisan al-hamil, janin dalam kandungan. Dan ini merupakan bab yang ketiga dalam pembahasan al-irsu bitaqdir atau warisan dengan perkiraan. Adapun yang dimaksud dengan al-hamal adalah huwa ma fi arhamin nisa'i minal ajinnah, yaitu yang terdapat di rahim wanita berupa janin. Al-muradu huna, dan yang dimaksud janin di sini yaitu di dalam ilmu faraid adalah mangkana fi rahimi ummihi hina mauti muwarrisihi mimman yaris au yahjib bikulli taqdirin au ba'diha inda khurujihi hayyan. Jadi maksud janin di dalam bab faraid adalah janin yang berada di rahim ibunya ketika meninggalnya muwarisnya. Ya, muwaris ini bisa ayahnya atau saudaranya atau yang lainnya. Mimman yaris, yang mana dia termasuk orang yang mendapatkan warisan, au yahjib atau yang memahjub ahli waris yang lain, bikulli takdirin au ba'diha. Ya, baik di seluruh takdir atau perkiraan atau sebagian perkiraan. Inda khurujihi hayyan, ketika keluar dalam keadaan hidup. Mana dalil bahwasanya al-hamal itu merupakan ahli waris? Jadi para ulama sepakat bahwasanya al-hamal atau janin itu merupakan ahli waris. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza stahallal maulud waris." Apabila bayi ya keluar dalam keadaan menangis, ya maka dia mendapatkan warisan. Ini menunjukkan bahwasanya al-hamal atau janin ya dia mendapatkan warisan. Hanya saja para ulama menyebutkan janin mendapatkan warisan itu dengan dua syarat. Yang pertama adalah wujuduhu fir rahim hina yamutu muwarris, ya hina yamut al muwarris walau nutfah, ya keberadaannya di dalam rahim ibunya ketika meninggal muwarrisnya walaupun hanya sebatas nutfah, ya. Jadi kita harus yakin bahwasanya bayi itu memang sudah ada di rahim ibunya ketika muwarisnya itu meninggal. Baik, adapun kalau tidak ada keyakinan hal tersebut, maka hukum asalnya dia tidak mendapatkan warisan. Dan syarat yang kedua, infisaluhu hayyan hayatan mustaqirrah. Artinya dia dilahirkan dalam keadaan hidup, ya, setelah berpisah dari ibunya. Artinya keluar sempurna dan sempat hidup, ya, dengan hayat mustaqirrah, ya, artinya yang benar-benar dia hidup, maka dia mendapatkan warisan walaupun setelah hidup sebentar itu dia meninggal. Maka terjadilah kasus munasakhat nantinya. Ya, tapi yang jelas disyaratkan untuk janin bisa mendapatkan warisan keberadaan dia di dalam rahim ibunya ketika meninggalnya al-muwarris, dan yang kedua adalah keluar dalam keadaan hidup. Baik, ini syurut al-haml. Artinya di sini ya, artinya kalau ternyata ketika meninggal muwarisnya dia tidak ada di dalam rahim ibunya, maka bukan ahli waris. Begitu juga ketika meninggal di dalam perut, ya keluar, maka dia juga bukan ahli waris. Jadi disyaratkan dua hal ini. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana memberikan warisan kepada ahli waris yang mana di situ terdapat hamil. Maka menurut Hanafiyah, ya mereka mentakdirkan atau memperkirakan hanya satu bayi
dan satu bayi itu ada tiga kemungkinan, ya. Makanya yuk malil hamal salah satu takdirat indal Hanafiyah bi'tibar annahu mayyit, jadi bisa mayyit, bisa zakar, bisa unsa, itu saja. Adapun untuk Hanabilah mereka memperkirakan, ya, paling maksimal itu dua bayi, dan dua bayi ini, ya, ada tiga, apa, ada enam kemungkinan bi'tibar annahu mayyit atau zakar wahid, unsa wahidah, zakaran, unsayan, zakar wa unsa, ya. Jadi itu takdir untuk Hanabilah. Wa yu'amal jami'ul warasah bil adar wal baqi ila hini zuhuril haml. Jadi sekali lagi kalau menurut Hanafiyah itu tiga takdir, mayit, zakar, unsa. Untuk Hanabilah ada enam takdir, mayit, zakar, unsa, zakaran, unsayan, zakar, wa unsa. Adapun Malikiyah mereka eh, mengatakan tidak boleh dibagi warisan kecuali setelah lahirnya hamil. Setelah jelas kondisi hamil, apakah dia meninggal, apakah dia satu laki-laki atau satu perempuan, ataukah kembar dan seterusnya. Jadi menurut Malikiyah tidak usah dibagi dulu sampai jelas keadaan janin, ya. Dan ini sebenarnya yang lebih afdol atau lebih utama, ya. Diakhirkan saja sampai bayi itu lahir. Baik. Nah, adapun untuk Syafi'iyah, kata mereka la dhafta li adadil hamal. Ya, kita tidak tahu, ya, dengan jelas berapa jumlah hamil, ya. Karena bisa jadi wanita itu cuma satu atau kembar, atau mungkin kembar tiga, kembar empat dan seterusnya, ya. Maka tidak ada bilangan tertentu untuk jumlah janin. Ya, li'annahu la yu'lam aktsaru adadi tahmiluhu al-mar'ah. Lakin yunzar fi halatil warasah alladzina yarisuna ma'ah. Ya, akan tetapi kita perhatikan kondisi ahli waris yang lain yang juga mendapatkan warisan bersama janin. Faman yaris fi ba'di taqadir duna ba'd au kana nasibuhu ghairu muqaddar kal 'asib fahadza la yu'ta syai'an. Ya, kalau ternyata ada ahli waris yang terkadang mendapatkan warisan atau tidak mendapatkan warisan, atau warisannya tidak tertentu, maka tidak diberikan apa-apa. Kemudian waman yarisu fi jami'i taqdir mutafadilan yu'tal angkos. Ya, kalau ternyata dalam sebagian takdir ahli waris ini mendapatkan sekian dan sekian, berbeda bagiannya, maka kita selalu kasih yang paling sedikit. Waman la yakhtalif nasibuhu fi jami'i taqdir yu'ta nasibahu kamilan. Kalau ternyata tidak berbeda bagian ahli waris, ya, dalam semua takdir hamil, maka diberikan bagian dia secara sempurna. Summa yuqaful baqi ila an yankashifal hamal ma'a mura'ati alla yakuna fil mas'alati awul. Ya, kemudian nanti ada mauquf, ya, dan itu mauquf disimpan sampai jelas kondisi hamal. Nah, cuman perhatikan jangan sampai apa, alla yakuna fil mas'alati awul. Perhatikan apakah di dalam kasus itu ada aul atau enggak. Kalau ada aul maka kita kasih aul. Wahwal qaulu rajih wallahu taala alam, dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Faiz hafizahullah. Jadi beliau mengambil pendapat Asy-Syafi'iyah yang menyatakan tidak ada bilangan tertentu untuk jumlah hamil. Baik, nah mungkin sebagian antum mungkin tidak paham apa yang dimaksud atau perhitungan Syafi'iyah ini, tapi nanti akan kita jelaskan ketika menyelesaikan soal. Baik, sekarang mulahazah zaujatun hamil. Jadi ketika dikatakan zaujatun hamil, maka yang hamilnya itu bisa ibn atau bint. Kalau dikatakan zaujatu ibn hamil, berarti janinnya itu bisa ibn atau bintu ibn. Kalau dikatakan ummun hamil, ya, bisa keluarnya akh syakik atau ukhtun syakikah, atau akhli akhtun li tergantung suaminya ini, apakah suami ini ayah mayit ataukah bukan. Kalau ayah mayit juga berarti akh syakik atau ukhtun syakikah. Kalau bukan maka jadinya akhli atau ukht li Adapun zaujatu ab hamil, maka bisa keluar akhli ab atau ukhtun li ab. Baik.
qaidah al-walad yatba'ul ab bin nasab wa yatba'ul bil hurriyati warriq wa yatba'u khairal abawaini fid din wa ammal hamal minal amah fa innahu hur tabi'un li abih. Ya, jadi yang namanya anak ya itu diikutkan dengan ayahnya dari segi nasab. Adapun eh, ibunya ya atau bayi itu mengikuti ibunya dari segi apakah dihukumi hur ataukah arik. Artinya kalau ibunya itu adalah hurrah, maka anaknya hurrah. Tapi kalau ibunya raqiqah, maka anaknya juga raqiq. Nah, adapun agama dari anak itu maka dilihat dari agama yang terbaik dari ayah atau ibunya. Kalau ternyata satunya Islam, satunya ahli kitab misalnya, maka dia dihukumi Islam. Ya. Wa amal hamal minal amah, adapun janin dari amah yaitu budak perempuan, maka dia dihukumi hur atau merdeka, ya, karena mengikuti ayahnya. Seperti Ibrahim, ya, putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihukumi hur mengikuti Rasulullah, ya, walaupun ibunya yaitu Maria Al-Qibtiyah adalah seorang amah atau budak perempuan. Baik. Kemudian di sini ada rumus bin nisbati lil hamal, mim berarti yushir ila anna al hamal mayyit. Zal yushir ila anna al hamal zakar. Nun yushir ila anna hamal unsa. Qaf yushir ila al mawqub ba'da al masail. Taib. Tanbih, yunzar baina usul masail binisabil arba fil khunsa wal mafqud wal haml. Fa in kana baina usul masail tamasul na'khud ahadahuma wa bitadakhul na'khudul akbar wa bitabayyun nadribu jami'ihima fil ba'd wa bitawafuq nadrib wifqa ahadihima fi kamil akhar summa takunul jami' al akhirah li jami'il masail. Baik, ini nisab al arba ya. Baik. Sekarang kita contohkan misal tariqatul hamal indal Hanafiyah. Baik, bagaimana cara menghitung warisan yang di situ ada hamal menurut Al-Hanafiyah. Tadi kita katakan Hanafiyah ada tiga takdir, mayyit, zakar, dan unsa. Baik, jadi ada orang meninggal, meninggalkan istri yang sedang hamil, makanya hamal minaz zaujah dan meninggalkan akh syakik. Sekarang kita perkirakan hamalnya meninggal. Maka zaujah dengan akh syakik saja, maka zaujah seperempat akh syakik baki ya, masalah arba'ah ini wahid salas. Baik. Kemudian zakar berarti ini ibn. Ini asyakik mahju. Ya, berarti kalau ibn zaujanya sama sumun ya. Ini wahid, ini sab'ah, ini mahju. Bi'tibar annahu unsa, berarti bins. Zaujah bins akh. Zaujah sumun nis baqi. Berarti samania wahid arba'ah nisnya ya. Salasah. Sudah. Maka unzur baina hadhihi al-usul. Usul masail ada 4, 8, 8. Tamasul maka cukup salah satunya diambil. Sementara 4 tadakhul ya dengan 8 maka ambil yang besar. Maka tinggal 8. Baik, jamiahnya 8. Maka 8 bagi 4 sama seperti ketika kita mengerjakan kasus khunsa dan juga kasus al-mafqud. Ya, setelah dapat usul masail yang ini jamiah, maka 8 dibagi 4 2, 8 bagi 8 1, 8 bagi 8 1. Adapun zaujah kita berikan yang paling sedikit. 2 kali satu 2, 1 kali satu 1, 1 kali satu 1. Maka kita kasih satu saja untuk zaujah. Adapun hamal ada kemungkinan dia meninggal maka tidak dikasih apa-apa. Sebagaimana asyaki kemungkinan dia mahju tidak dikasih apa-apa. Maka mauqufnya afwan, qaf mauquf ya 7. Nah, nanti dibagikan mauquf ini ketika telah jelas kondisi al-hamal. Nah, ini adalah menurut al-Hanafiyah. Baik, sekarang kita berpindah menurut Hanabilah. Kalau Hanabilah mengatakan takdirnya 6 ya.
bisa mayit, bisa zakar, bisa unsa, bisa zakarain, unsayain, zakar dan unsa. Baik, sama ketika pertama adalah ketika meninggal, maka ini rubu baki. Masalah arba'ah. Wahid, ini mayit nggak dapat, ini salah. Bi'tibar anahu zakar berarti ibn. Ya, ini mahjub berarti asal masalah samaniyah karena zaujah sumun satu tujuh mahjub. Bi'tibar anahu unsa idan huna bint. Ini zaujah akh. Berarti juga sumun zaujah wahid nis arba'ah bakiyah salasah. Zakarain, ya ini mahjub berarti ya, tapi tetap sumun satu tujuh. Nah, tujuh ini untuk dua orang, maka kita perlu tashih. Ya, kita perlu tashih dikali dua, ya karena ada dua ru'us dua, dua kali delapan, 16. Dua kali satu, dua, dua kali tujuh, 14. Masing-masing dapat tujuh, sementara ini mahjub. Baik, nah yang jadi patokan nanti asal masalahnya adalah yang setelah tashih ya, yaitu 16 ini. Mungkin kita kasih warna aja biar jelas yang mana yang merupakan usul masail. Ini ya, kalau 8 ini kan sebelum tashih, jadi tidak diperhitungkan. Kemudian unsayain, ya berarti bintan. Maka sulusain, berarti 8, afwan, kalau sulusain ini sumun, ya, maka ini berarti sumun dengan sulusain berarti 24, ya 24. Sumunnya salasa, sulusain 16. 16, sisanya 5. Baik, nah jadi 24. Nah, di sini nggak perlu tashih karena 16 untuk dua orang bisa dibagi. Baik, zakar dan unsa. Berarti ada bins dengan ibn. Maka ini mahjub juga. Ya, tetap 8, 1, 7. Nah, 7 ini untuk dua orang kan, laki-laki dan perempuan. Maka laki-laki perempuan dihitung 3 kepala, maka ditashih di sini 3. 3 kali 8, 24. 3 kali satu 3. 3 kali 7, 21. Berarti 14 untuk zakar, 7 untuk unsa. Baik. Maju. Nah, nah jadi yang perhitungan ini ya. Maka kita di sini ada 4, 8, 8, 16, 24, 24. Baik, sekarang kita cari jami'ah dengan melihat usul masail ini dengan nisab ar-arba. Baik, jadi ada 4, ya 4, 8, 8 tadi ya. 4, 8, 8, terus 16, 24, 24. 16, 24, 24. Baik, pertama, 8 dengan 4 kan tadakhul ya. Kalau tadakhul maka cukup yang besar yaitu 8, maka 4 nggak perlu. 8, 8 tamasul cukup salah satu. 8 dengan 16 tadakhul cukup yang besar 16. 24 dengan 24 tamasul cukup salah satu. Maka tinggallah 24 dengan 16. Maka 24 dengan 16 ini kan tawafuk. Bisa dibagi dua, cuman ada yang lebih besar yaitu 4 dan juga bisa lebih besar 8. Maka kita ambil al-qasim al-musyarak al-akbar yaitu 8. Sudah? 24 bagi 8, 3. 16 bagi 8, 2. Lalu dikali silang. Wifqa ahadihima fi kamil akhar. Ya. Baik. Eh, 3 kali 16 atau 2 kali 24. Dan hasilnya adalah 48. Maka jadilah al-jami'ah itu 48. Ini cara pertama yaitu dengan nisab al-arba. Ada cara yang kedua untuk mencari jami'ah yaitu dengan metode tahlil. Ya, jadi kalau angkanya mungkin kalau ini masih gampang ya, artinya secara nisab al-arba pun mungkin atau bisa aja atau lebih mudah saja. Cuman ada cara yang kedua yang disebut dengan metode tahlil. Ya,
Caranya sama seperti tadi. Nah, kita kumpulkan dulu 4, 8, 8 tadi ya. 4, 8, 8, 16, 24, 24 ini tadi ya. Nah, nah ini kan usaha masailnya tadi. eh kita kurangi dulu tadi sesuai nisab al-arba yang pertama. 4 masuk ke 8, maka nggak perlu 4. Kita hapus saja. 8 sama juga nggak perlu. Bentar, ini nggak perlu. 8 masuk ke 16 juga nggak perlu. Nah, masuk ke 16. Baik. 24 sama berarti nggak perlu. Apa sih? Berarti tinggal 24 dengan 16. Baik. Nah, boleh dengan cara tahlil. Gimana caranya? Nah, dua angka ini kita bagi dua terlebih dahulu. Yang bisa dibagi dua, maka dibagi. Ya, 24 bisa dibagi dua. Maka 12 ini 8. Apakah masih bisa dibagi dua? 6. Ada. Berarti bagi dua lagi. 12 bagi dua, 6. 8 bagi dua, 4. Masih bisa dibagi dua? 6. Masih bisa dua. Ini 3. 4 bagi dua, 2. Apakah masih ada yang bisa dibagi dua? Jawabannya dua. Jawabannya ada. Yaitu ini dua ini ya. Artinya jangan pindah ke angka berikutnya kecuali setelah selesai dari angka-angka yang bisa dibagi dengan dua. Nah, tentunya tiga nggak bisa dibagi dua. Kalau nggak bisa dibagi dua, maka tetap kita tulis tiga. Jangan dibagi. Yang bisa dibagi dua bagi dua, maka kita bagi satu. Kalau sudah sampai satu, berarti selesai di sini ya untuk yang ini. Bagi baik tinggal ini, maka bagi tiga. Ini satu, ini satu. Nah, kalau ini sudah sampai satu, berarti selesai. Maka tinggal kalikan angka-angka yang ada di sini. Ya, tinggal kalikan angka-angka yang di sini. 2 dikali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. Kali 3, 48. Ya, jadi hasilnya sama. 48. Jadi bagi dua dulu. Kalau sudah habis yang bisa dibagi dengan dua, bagi tiga. Kalau sudah habis bagi tiga, maka terusnya bisa bagi lima, tujuh, dan seterusnya. Ini disebut dengan metode tahlil. Baik. Ya, tapi biasanya untuk angka-angka yang masih kecil seperti ini, ya kita cukup dengan nisab al-arba. Mungkin lebih mudah. Baik. Nah, setelah kita ketemu jami'ah 48, maka kita bagi dengan usul masail yang ada. 48 bagi 4, ya 12. Bagi 8, 6. Bagi 8 juga 6. Bagi 16, 3. Bagi 24, 2. Ini 2. Sudah, maka kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan mana yang lebih sedikit, itu yang kita kasih. 12 kali 1, 12. 6. 6 kali 1, 6. 6 kali 1, 6. 3 kali 2, 6. 2 kali 3, 6. 2 kali 3, 6. Berarti yang paling sedikit 6. Sementara ini ada kemungkinan meninggal, ini kemungkinan mahjub. Maka mauqufnya adalah 42. Baik. Nah, ini contoh pertama untuk Hanabilah. Contoh yang lain ya, karena Hanabilah memang agak panjang sedikit pembahasannya. Baik. Di sini ada hamal minha, yaitu dari maka bisa akh syakik atau ukhtun syakiqah, dan bersama dia ada 5 akh syakik. Baik. Nah, sekarang pertama kita hitung dulu ya. Bi'tibar annahu mayyit, ya, anggap ini mayyit, maka sudus tetap 6. Satu ini mayyit, sisanya 5. Bi'tibar annahu dzakar berarti aksyakik. Berarti ada 6 aksyakik di sini. Berarti kita tulis aja gini, 6, bentar. 6, 1. Nah, ini untuk 6 orang ya. Berarti kita tulis ini 5. 5 ini untuk 6 orang. Maka kita tashih di sini 6. 6 kali 6 berarti 36.
6 kali satu 6. 6 kali 5 30. Berarti di sini 5, di sini 25. Ya. Baik, yang jadi patokan usul masailnya pertama 6 ini, kemudian 36. Baik. Kemudian bi'tibar anahu unsa, berarti ada 5 akh dengan ukhtun syaqiqah. Berarti sama sudus satu, ini mereka asobah 5. Baik, untuk berapa kepala? Ini hitung 10 karena ada perempuan, ini satu berarti 11. 66, 11 kali satu 11, 11 kali 5 55. Berarti untuk zakarnya 10 masing-masing, berarti 50, sementara ini 5 untuk unsanya. Baik, ini yang dijadikan patokannya. Be'tibar zakarain, ya dua akh syakik berarti 7 jadinya ya. Baik, tetapi ini tetap sudus satu, ini asobah 5. Baik, maka ini 7. Ya 7 karena ini kepalanya 7 jadinya ya. 7 kali 6 42. 7 kali satu 7. 7 kali 5 35. Berarti karena ini semuanya zukur, ini masing-masing 5 ya. Berarti ini 25. Baik. Bi'tibar anhu unsayain. Sudus satu, berarti 5 di sini. Berapa jumlah kepala di sini? Ini kan 2 ukhtun. Ini 5, 5 ini dihitung 2, 10, 12. Berarti dikalikan 12 di sini. 12 kali 6, 72. 12 kali satu 12. 12 kali 5 60. Berarti masing-masing 5, 10, dan 50. Zakar dan unsa berarti laki-lakinya 6, satu perempuan. Berarti 13 ya. Sebentar, ini tetap sudus. Eh, dan ini jadi patokannya. Baik, satu. Ini 5, apa? 5 tadi dikalikan 13. 13 kali 6 78, 78 ya. 13. Kemudian kalau 13 kali 5 60. 65 berarti untuk zakar masing-masing 10, 50 di sini, 15 di sini. Ya, 5 untuk perempuan, 10 untuk laki-laki. Baik. Nah, ini adalah hasil apa semua takdirat. Sekarang kita lihat untuk mencari jami'ah, yaitu usul masail ada 6, 36 dan seterusnya. Maka tadi pertama kita coba cari cara nisab al-arba. Sudah, tadi ada 6 di sini, 6, 36, 66, 42, 72 dan 78 tadi ya. Betul? Ya. 6. Nah, coba lihat di sini, kita lihat dulu yang mana tamasul mungkin atau tadakhul. 6 masuk ke 36, maka cukup yang besar, maka kita hapus 6. Kemudian 36 ini bisa masuk ke 72 karena 72 bisa dibagi dengan 36, berarti cukup yang besar. Baik. Nah, tinggal 4 ini. Maka dengan cara nisab al-arba bisa kita bandingkan dulu masing-masing dua ini dulu, dua ini dengan dua ini. 42 dengan 66. Nah, ini mungkin yang susah menentukan berapa qasim mustarak bainahuma. Keduanya bisa dibagi dua. Cuman apakah ada angka yang lebih besar? Maka kalau kita teliti di tarunut apa namanya satu-satu, maka kita dapati al-qasim mustarak akbar itu adalah 6. Ya, karena kalau dua itu masih kecil dan tidak ada yang lebih besar daripada 6. Maka 66 bagi 6 11, 42 bagi 6 7. Sudah, maka kita kali silang 7 kali 66 atau 11 kali 42. Nanti silakan dihitung, hasilnya adalah 462. Baik, ini untuk dua angka ini dulu ya. Nah, sekarang kita bandingkan dua angka ini.
Nah, kita lihat runut juga bisa dibagi dua, terus bisa dibagi berapa? Ternyata juga bisa dibagi enam. Ya, nah jadi menentukan ini memang harus dihitung satu-satu ya, biar ketemu Qasim Musyarak Akbarnya. Maka 72 bagi 6 adalah 12, 78 bagi 6 13. Nah, untuk mengetahui apakah ini sudah betul Qasim Musyarak Akbarnya, kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya ini tabayun sudah, maka itu berarti sudah menjadi eh, Qasim Musyarak Al-Akbar. Tapi kalau ternyata hasilnya masih tawafuk, berarti 6 ini bukan Qasim Musyarak Al-Akbar. Ya, jadi seperti itu. Nah, baik 13 kali 72, 12 kali 78, maka hasilnya setelah dihitung 936. Ya, dan harus hasilnya sama antara 13 kali 72 dengan 12 kali 78 harus sama 936. Kalau beda maka salah. Kemudian kita bandingkan antara 936 dengan 462. Berapa qasim musyarak akbar bainahuma? Nah, ini juga susah. Jadi harus satu-satu. Dan setelah kita hitung-hitung ternyata yang paling besar cuma juga 6. Sudah 462 itu 77. 936 bagi 6 itu 156. Kali silang. Baik, di 156 kali 462 atau 77 kali 936 hasilnya adalah 72.000 ya, 72.072. Ya, jadi ini setelah dihitung 72.072. Ya, mungkin ini caranya susah ya kalau menisab al-arba karena harus menentukan qasim musyarak al-akbar. Nah, coba sekarang kita coba dengan metode tahlil tadi. Baik, tadi usul masailnya ada 6, 36 ya, 6, 36, 66, 42, 72, dan 78. Baik, coba sekarang yang tamasul tadakul tidak perlu. Nih 6 masuk ke 36 kita nggak perlu. Begitu juga 36 masuk ke 72 maka nggak perlu. Nah, tinggal 4 angka ini. Baik, kita ketengahkan bisa nggak ya? Baik. Nah, caranya sama kayak tadi. Kita mulai dari angka 2 dulu. Ya, semua yang bisa dibagi dengan angka 2 maka kita bagikan. Yang tidak bisa, maka tetap eh, segitu ya, tidak dirubah. 66 bagi 2, 33. 42 bagi 2, 21. 72 bagi 2, 36. 78 bagi 2, 39. Coba di angka yang ini masih ada nggak yang bisa dibagi 2? Jawabannya ada nih, 36 masih genap, berarti bisa dibagi 2. Yang nggak bisa 39 misalnya, maka tulis aja 39. 36 bagi 2, 18. 21 nggak bisa dibagi. 33 juga nggak bisa dibagi. Apakah masih bisa dibagi 2? 6, 18 masih ada, maka 2. 39 tetap, 18 bagi 2, 9. Ini bagi 2 nggak bisa, bagi 2 nggak bisa. Apakah masih ada yang bisa dibagi 2? Udah nggak ada, maka 3 ya, mulai angkanya ke 3. 39 bagi 3, 13. 9, 3, 21, 7, 33, 11. Masih adakah yang bisa dibagi dengan 3? Masih ada nih, ada 3. Maka 3, 13 nggak bisa, 3, 1. Kalau sudah sampai 1 berarti habis itu ya. 7, 11. Apakah masih ada yang bisa dibagi 3? Nggak ada. 4, nggak. 5, nggak ada. 6, nggak ada. 7. Maka kita bagi 7. 13, 1, 1, 11. Nggak ada lagi yang bisa bagi 7. 8, nggak. 9, nggak ada. 10, nggak ada. 11. Berarti 11. Nih, nggak bisa. 13.
Ini satu, satu, satu. Apakah masih ada yang dibagi 11? Nggak ada. 13. Baik, satu, 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 satu. Nah, kalau sudah satu semua, maka selesai tahlil kita. Tinggal kita kalikan yang di sini. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7 kali 11 kali 13. Maka hasilnya sama persis, yaitu 72.072. Nah, itu metode tahlil. Jadi kita tidak perlu mencari qasim musyarak kalau metode tahlil. Kalau metode ini nisab al-arba, maka perlu mencari apa namanya qasim al-musyarak al-akbar. Dan ini susah. Nah, biasanya untuk metode tahlil itu banyak digunakan untuk bilangan yang tawafuk, yang seperti ini, ya. Dan bilangannya besar. Baik, maka kalau sudah ketemu, maka sudah kita lanjutkan 72.072 bagi dengan usul masail yang ada bagi 6, eh, sebentar, kalau dibagi 6, 12.012. 12.000, sebentar, 12.012 gini ya. Gimana ya supaya enggak, biar muat ya. Kita rubah gini aja ya. Baik, ini 12.012. Baik, kalau dibagi 36, maka 2.002. Kita tambahkan. Hmm, Baik, 2.002. Kalau dibagi 66, maka hasilnya 1.092. Ini semuanya dihitung pakai kalkulator ya biar cepat. 1.092 bagi 42 adalah 1.716. Baik, bagi 72 adalah 1.001. Bagi 78 adalah 924. Baik, maka tinggal cari yang mana yang lebih sedikit eh, jumlah pengaliannya. 12.012 kali 1, 12.012. Begitu juga 2.002 dikali 6 sama 12.012. Begitu juga ini. Ya, jadi semuanya kalau dikalikan hasilnya sama, yaitu 12.012. Ya, karena memang dari tadi nggak berubah bagiannya, itu 1/6 terus. Adapun hamil, ada kemudian dia mayit, maka tidak mendapatkan warisan. Adapun 5 aksyakik, ya, kalau kita kalikan 12.000, 12 kali 5, maka hasilnya 60 ribuan lebih. Kalau ini dikalikan 25, hasilnya 50 ribuan lebih. Kalau ini dikalikan 50, hasilnya adalah 54 ribu lebih. Kalau ini dikalikan 25, hasilnya 42 ribu lebih. Kalau ini dikalikan 50, hasilnya 50 ribu lebih. Sementara kalau 924 kali 50, 46 ribu lebih. Maka yang lebih sedikit adalah ketika ini 1716 kali 25, yaitu hasilnya 42.900. Ya, ini semuanya dihitung pakai kalkulator ya. 42.900. Ini yang paling sedikit. Maka sisa dari 72.000 dikurangi ini dengan ini, maka hasilnya adalah 17.160. Inilah mauqufnya. Ya, jadi panjang pembahasannya ya, menurut Hanabilah karena memang 6 takdirat. Baik. Adapun untuk menurut Syafi'iyah, ya, menurut Syafi'iyah
Sebenarnya untuk menghitung menurut Syafi'iyah ini ada dua cara ya. Cara yang pertama sama seperti cara ini ya, apa bikin takdirat seperti ini. Dengan takdirnya adalah mayit, zakar satu, unsa satu, zukur yang banyak, inas yang banyak ya. Tidak ditentukan berapa jumlahnya, tetapi zukur dan inas seperti itu. Ya, ini menurut Syafi'iyah karena mereka tidak menentukan bilangan tertentu dan tidak ada tasheh. Tasheh inkisar tidak ada menurut Syafi'iyah. Baik, maka kita hitung. Ya, pertama bi'tibar annahu mayyit. Maka kalau mayyit berarti zauj, nis, sulus ya karena ukhtun cuma satu. Baik, maka di sini sudus apa 6 nis salasah, sulusnya 2 ini meninggal. Ini nis 3 3 2 3 berarti aul berubah menjadi 6. Apa? 8. Bentar kita split ya. Ini 6, ini 8. Baik, kita coret 6-nya. Ya, bi'tibar anahu zakar berarti ukhtun li'ab mahjub. Ya, berarti ninis, nisulus, nis. Eh, enggak. Sudus ya, afwan. Ini sudus karena ada jaminan al-ikhwa walaupun salah satunya mahjub. Baik, 6. Kemudian nis selasa. Ini sulus 2. Afwan, sudus afwan 1. Ini sisanya 2. Ini mahjub. Bi'tibar anahu unsa berarti sudus juga di sini. eh Sebentar ini ada aul juga. Baik, nggak apa-apa kita tulis dulu 6. Nis salasa sudus. Ini unsa berarti nis salasa nis sudus. Ya, maka aul ke 8. Split. Sini 6. Kemudian kita coret aja 6-nya jadi 8. Adapun ketika zukur ya, zukur maka sisa. Jadi sebenarnya sama aja dengan zukur yang ini. Ya 6. Afwan. 6. Ini nis salasa sudus 1, zukurnya 2. Nah, di sini 2 ini lebih dari satu, cuman nggak ditentukan berapa, jadi tidak perlu ditasheh. Adapun yang terakhir inas, ya 2 orang atau lebih, maka dia selesai nanti. Ya, untuk zauj tetap nis salasa. Jadi zauj ini memang tidak berubah karena nggak ada anak di sini. Sudus. Sementara hamal selesain tadi berarti 4. Nah, ketika akhwat syaqiqat istaghraqat selesain, maka ukhtun li'ab mahjub ya taskut. Maka 4 5 8 ya berarti awal ke 8 kita split lagi. Baik, ini 6 coret 8. Baik, maka kita lihat di sini ada 8, ada 6 8 6 8 ya. 8 6 8 6 8. Dengan nisab arbah saja ya. Kalau untuk apa namanya tahlil itu nggak perlu karena bilangannya nggak banyak. Nah, kita lihat di sini ada tamasul ya 8 maka cukup 8 yang ada, 6 cukup 6 yang ada, 8 cukup 8. Ya, cukup yang ini saja. Tawafuk bisa dibagi 2. Ini 3, ini 4. Kali silang
maka jadilah 24. Ya, berarti al-jami'ahnya adalah 24. Bentar, ini jami'ah. Sini. Baik, jami'ah 24. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 6, 4. 3, 4, 3. Sudah? Baik, sekarang kita lihat yang sedikit. 3 kali 3 9. Ini 12, 9, 12, 9. Berarti ambil yang sedikit yaitu 9. Sementara ibu ini 6, 4, 3, 4, 3. Berarti ambil 3. Sementara Hamal bisa mayit, meninggal. Di sini bisa mahjub. Nggak dapat. Baik. Nah, coba kita lihat ini bilangannya. Ini kalau 9, 13, 9, 3, 12, berarti 12. Nah, ini bisa disederhanakan. Ya, ini bisa disederhanakan. Kita sederhanakan bagi 3. Berarti ini 8 bagi 3, 9, 3, 1. Ya, ini. Maka 4. Baik, maka hasil akhirnya ini ya. Nah, ini metode yang panjang, yaitu mengikuti yang sebelumnya dengan takdirat yang banyak seperti ini. Nah, tetapi Syekh Faiz hafizahullah beliau memiliki metode yang lebih ringkas. Ya, yaitu yang tadi dijelaskan oleh beliau di sini ya. Ini kata beliau. Faman yaris fi ba'di taqadir duna ba'd aw kana nasibu ghairu muqaddar kal asif hadza la yu'ta syai'an. Wa man yaris bi jami' taqadir mutafadilan ya, terkadang banyak, terkadang sedikit, maka yang paling sedikit diambil. Kalau tidak beda bagiannya, maka kita bagikan bagiannya secara sempurna. Kemudian berapa mauqufnya, kemudian kita lihat ada aul atau enggak. Kalau ada aul, maka kita kasih aulnya. Baik, maksudnya begini ya. Eh, Soal yang sama, ya kita lihat apakah hasilnya itu sama, yaitu 8314. Kita lihat. Di sini ada zauj, hamil minha, syakik, ya, dan ukhtun li'ab. Kita tahu zauj itu bisa nis, bisa rubu'. Nah, cuman di kasus ini apakah mungkin zauj itu mendapatkan rubu'? Yang paling sedikit kan rubu'. Apakah mungkin? Jawabannya tidak, karena di sini tidak ada anak. Maka pasti dia akan mendapatkan nis, ya. Pasti dia akan mendapatkan nis. Kalau kita tahu bisa mendapatkan sulus, bisa mendapatkan sudus. Coba sudus, ya paling sedikit. Apakah mungkin ibu mendapatkan sudus? Jawabannya mungkin. Karena di sini ada hamil. Ya, hamil ini kalaupun satu masih bisa dikatakan jama' minal ikhwah. Maka takdir paling sedikit adalah 1/6. Sudah? Hamil ini paling takdir paling sedikit adalah mayit. Maka tidak dikasih apa-apa. Sementara ukhtun li'ab ada kemungkinan dia mahjub kalau yang ternyata yang ini adalah akh syakik, maka tidak kita kasih apa-apa. Sudah ada nis, sudus, masalah 6, nis salasah, sudus 1, ya. Mauqufnya berapa? 2, ya, 2. Nah, cuman dalam kasus ini apakah ada ihtimal atau kemungkinan aul? Ya, bagaimana caranya? Coba yang hamal ini kalau kita takdirkan dia banyak perempuan, ya, banyak perempuan akhwat syakikot. Kalau akhwat syakikot berarti dia mendapatkan 2/3. Kalau seandainya sini 2/3, ya 2/3 dari 6 adalah 4. Ya, kalau sini 4, kita hitung 4 tambah 1, 3, tambah 4, 8. Berarti 8. Berarti kita ganti 6 ini, ya, kita ganti 6 ini menjadi 8. Baik, asalnya 6, kita ganti menjadi 8. Sudah? Nah, jadi penulisan 2/3 ini sama 4 ini cuma menentukan apakah ada aul atau enggak. Ya, karena sebenarnya dia nggak dapat apa-apa. Nah, karena sudah berubah asal masalahnya jadi 8, maka mauqufnya pun jadi banyak ya, jadi 4. Maka ini hasil akhirnya. Coba kita bandingkan dengan tadi 8314 sama 8314. Ya, hanya saja ini cara panjang, ini cara pendek. Baik, untuk lebih mantapkan coba kita
kerjakan soal nomor 2. Zaujah, hamal minha, dan ab. Zaujah ada seperempat, seperdelapan. Apakah mungkin dalam kasus ini dia mendapatkan seperdelapan? Jawabannya mungkin, karena hamal minha ini bisa jadi dia adalah eh, anak ya, atau kalau anak berarti seperdelapan, maka kita kasih seperdelapan. Seperdelapan. Hamal minha takdir paling kecil bagi dia mayit. Nggak dikasih apa-apa. Paling kecil seperenam karena bisa jadi anak ya. Begitu juga ayah bisa seperenam. Sudah, maka 8 6 berarti 24. Seperdelapan 3. Seperenam 4. Seperenam 4. Baik, 4 4 8 11 berarti 13. Nah, cuman apakah dalam kasus ini ada kemungkinan aul? Ya, hamal, kita perhatikan hamalnya. Kita takdirkan kalau hamal ini banat, ya. Kalau banat berarti 2/3 kan? Ya, sebentar. Kalau ini 2/3, sebentar nih. Kalau ini 2/3, 2/3 dari 24 adalah 16. Kalau seandainya kita kasih 16 di sini, berapa jumlahnya semuanya? 16 tambah 4, 20, 24, 27. Maka ada kemungkinan aul. Maka kita kasih aulnya itu 27 di sini. Ya, tadi 24 jadi 27. Baik, maka ketika nambah asal masalahnya, maka nambah juga fi mauqufnya yaitu 16. Baik, kita hapus lagi ini. Jadi penyebutan 2/3 ini cuma menentukan apakah ada awal atau tidak. Ya, sebenarnya Hamal nggak dapat apa-apa karena dia kemungkinan mayit. Baik, contoh yang lain nih. Zaujatu ab hamil, maka bisa ukhtun liab atau akh liab atau ukhtun liab. Um ya tidak ada ada kemungkinan dia dapat sudus ya karena ada jama minal ikhwah. Kalau ini kemungkinan mayit. Zaujah bisa seperempat, seperdelapan. Cuma dalam kasus ini dia hanya mendapatkan seperempat karena nggak ada anak. Kalau ahli itu bisa cuma seperenam saja. Ya, nggak mungkin sepertiga karena sepertiga harus jamak gitu ya. Baik, maka kita kerjakan ini 12, seperenamnya 2, seperempatnya 3, seperenamnya 2. Baik. Nah, kemudian kayak tadi, apakah mungkin ada kasus awal di sini? Kita lihat sini. Kalau kita kalau kita takdirkan ini akhwat liab banyak, selalu kita takdirkan akhwat ya, karena akhwat itu kan 2/3 dan itu yang paling banyak secara fortnya, yang itu memungkinkan munculnya aul. Di sini 2/3 dari 12 8. Kalau kita tambah 8 di sini, berapa jumlahnya? 15. Maka kita ganti 12 menjadi 15. Ya, 15 apa 12 jadi 15 di sini ya. Baik. Nah, kemudian kita hapus ini 8, begitu juga 23-nya. Maka berapa mauqufnya? Maka kita katakan ini kan 5, berarti 8. Baik. Nah, kalau antum kerjakan ini dengan metode ini, insya Allah hasilnya juga akan sama. Baik. Nah, inilah pembahasan kita. Silahkan soal-soal yang ada dikerjakan. Baik. Nah, mungkin di sebagian cetakan baru itu nggak ada soal-soal yang ini, ya. Maka silahkan dikerjakan min babi faidah, ya. Jadi untuk cetakan baru rasanya lebih sedikit soalnya, ya. Adapun cetakan lama agak banyak, maka silahkan digabungkan antara dua cetakan ini biar bisa mendapatkan lebih banyak faidah. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.